Seorang ASN perempuan ditemukan tewas di pantai Tasik Agung, Kabupaten Rembang. Saat ditemukan, korban masih mengenakan seragam ASN lengkap. Warga Pati mendesak Bupati lengser meskipun rencana kebijakan PBB P2 naik 250% dibatalkan. Panitia dan pemerintah Kota Solo memastikan kesiapan venue IBL All Indonesia Cup 2025. Saudara, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat. Selain 3 informasi tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk melengkapi Kompas Jateng hari ini. Selama 30 menit ke depan, Kompas Jateng menyajikan informasi independen dan terpercaya seputar Semarang, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Bersama saya, Novelia Hasanah. Kami awali Kompas Jateng pagi ini, Saudara. Seorang ASN ditemukan tewas di pantai Tasik Agung, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Saat ditemukan, korban masih mengenakan seragam ASN. Korban perempuan ini ditemukan terdampar di pantai Tasik Agung. Petugas kemudian membawa jasad korban ke rumah sakit. Korban diketahui merupakan ASN di salah satu kantor dinas di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Sutrasno untuk keperluan otopsi. Suami korban tak kuasa menahan tangis saat melihat jenazah korban. Mendapat informasi bahwa ada penemuan mayat. Selanjutnya kami dari tim identifikasi datang ke TKP untuk melaksanakan TP-TKP di sana. Kemudian korban dibawa ke RSUD. Polisi saat ini masih melakukan penyelidikan penemuan jasad tersebut. Mega Nanda, Kompas TV, Rembang, Jawa Tengah. Kita beralih ke peristiwa lainnya, Saudara. Kecelakaan terjadi di Jalan Pemuda, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Sebuah mobil ambulan yang sedang melaju membawa pasien ditabrak sebuah mobil hingga ambulans terguling. Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan saat ambulans terguling usai ditabrak kendaraan lain di Jalan Pemuda, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Kecelakaan bermula ketika ambulans melaju dari arah Solo menuju arah Yogyakarta, ditabrak sebuah mobil hingga menyebabkan ambulans terguling. Sementara mobil berwarna putih hilang konsentrasi hingga akhirnya terjadi kecelakaan. Pasca kecelakaan, pasien dipindahkan ke mobil lain menuju ke rumah sakit di Yogyakarta. Ya betul, ada satu pasien, namun alhamdulillah berkat kecepatan dan ketepatan dari rekan-rekan, warga ataupun relawan dan anggota kepolisian, sesampainya di Rumah Sakit Galioso, Klaten, langsung kita bawa ke rumah sakit di Yogyakarta. Petugas mengimbau kepada semua pengguna jalan untuk berhati-hati dan lebih mengutamakan mobil prioritas. Nani Estuti, Kompas TV, Klaten, Jawa Tengah. Kita bergeser ke Yogyakarta, Saudara. Sebuah bom pesawat berbobot lebih dari 400 kg ditemukan tertimbun di halaman rumah warga di Sleman, Yogyakarta. Polisi langsung mengevakuasi mortir ke lokasi aman. Bom pesawat dengan berat 400 kg ditemukan tertimbun di halaman rumah warga di Umbul Martani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta pada Minggu sore. Upaya evakuasi baru berhasil dilakukan polisi pada Senin dini hari dikarenakan petugas harus ekstra hati-hati mengangkat bom dengan panjang lebih dari 1 meter ini. Bom diduga berasal dari masa Perang Kemerdekaan. Bom kemudian dibawa ke lokasi aman yang jauh dari permukiman penduduk untuk dilakukan disposal atau penghancuran barang dengan cara diledakkan. Kemarin malam sudah dievakuasi ke arah yang kira-kira lebih aman, yaitu di arah Cangkringan ini. Dan ini tadi kita coba lakukan disposal oleh ahlinya, yaitu tim dari Jibom dari Satbimobda DIY. Kita bersama-sama dengan pemerintah daerah
dalam hal ini ada BPPD, ada Kesbang, kemudian ada dinas sosial, termasuk dari Ponewu dan kelurahan, 3 kelurahan kita sama-sama menjaga tadi mengevakuasi masyarakat untuk tidak ada di sekitar lokasi dengan jarak sekitar 500 meter sampai 1 kilo. Kemudian sudah dilakukan disposal tadi 4 kali, namun belum mendapatkan hasil, sekitar 400 kiloan. Jenisnya bom pesawat. Dimungkinkan bom pesawat jenis. Peninggalan Belanda itu? Nah, saya nggak tahu ya. Diperkirakan agresi kedua kali ya. Warga diimbau untuk segera melapor kepada pihak berwenang jika menemukan benda mencurigakan yang berpotensi merupakan bahan peledak. Michael Aryawan, Kompas TV, Sleman, Yogyakarta. Warga Bupati mendesak Bupati lengser meski kebijakan PBB P2 naik 250% dibatalkan. Nantikan informasinya usai jeda. Terima kasih Anda masih di Kompas Jateng bersama saya Novelia Hasanah. Bantuan logistik terus berdatangan jelang unjuk rasa 13 Agustus di kantor Bupati Pati, Jawa Tengah. Warga Kabupaten Pati menuntut Bupati Pati Sudewo lengser usai wacana naiknya pajak bumi bangunan atau PBB pedesaan dan perkotaan sebesar 250%. Beginilah suasana alun-alun Kabupaten Pati, Jawa Tengah menjelang digelarnya aksi unjuk rasa pada 13 Agustus. Tumpukan air mineral hasil donasi dari warga tampak memenuhi setiap sudut alun-alun Pati. Diperkirakan lebih dari 10.000 kardus air mineral sudah terkumpul untuk logistik aksi unjuk rasa yang rencananya akan diikuti puluhan ribu orang dari berbagai penjuru Kabupaten Pati. Unjuk rasa yang semula menuntut penurunan PBB P2 kini berubah bergeser menuntut Bupati lengser karena dianggap tidak bisa menepati janji saat kampanye dan banyak kebijakan yang diambil mencederai masyarakat. Sampai mana aja nih? Tumpukannya dari depan pendopo, sisi barat, sisi timur penuh, terus di depan gedung DPRD juga penuh, terus di area Simpang 5 sudah separuh penuh dengan air mineral. Tuntutannya Bapak Bupati Pati Sudewo mengundurkan diri secara kesatria atau dilengserkan secara paksa oleh masyarakat Kabupaten Pati. Meskipun Bupati Pati Sudewo membatalkan kebijakan PBB P2 naik 250%, namun warga Kabupaten Pati masih tetap menggelar aksi unjuk rasa. Iwan Miftahudin, Kompas TV, Pati, Jawa Tengah. Sementara itu, Polda Jawa Tengah akan mengawal pengamanan aksi unjuk rasa warga Kabupaten Pati pada 13 Agustus yang menuntut Bupati Sudewo lengser. Personel gabungan dikerahkan untuk melakukan pengamanan agar aksi berjalan kondusif. Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Artanto menegaskan pengamanan akan dilakukan secara profesional dan mengedepankan pendekatan humanis. Seluruh petugas mendapatkan arahan teknis dan mental agar dapat bertugas sesuai prosedur. Seluruh personel juga dipastikan memahami SOP, termasuk menghadapi potensi provokasi di lapangan. Pada prinsipnya kita mengawali dengan melakukan tindakan persuasif, yaitu kita memberikan fasilitas kepada masyarakat dan kepada Bupati untuk dapat berkumpul, untuk bermusyawarah, dan Bupati menerima aspirasi mereka beberapa hari yang lalu nanti. Dan diharapkan nanti pada saat pelaksanaan pengamanan dapat berjalan lancar dan masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya kepada Bupati dengan lancar. Pengamanan juga disertai imbauan kepada peserta aksi maupun masyarakat umum untuk tidak membawa benda-benda terlarang. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.
Sorotan lainnya, saudara, pedagang beras di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah mengeluhkan omzet yang terus turun. Dampak digelontorkannya bantuan cadangan pangan. Kondisi ini diperparah dengan harga gabah yang tidak sebanding dengan harga jual beras di pasaran. Sejumlah pedagang beras di lapak dadakan yang ada di sekitar Pasar Induk Kabupaten Brebes, Jawa Tengah mengeluhkan omset penjualan beras menurun. Pedagang mengaku ketetapan harga jual beras menjadi kacau. Kondisi tersebut diperparah dengan perbandingan harga pasaran gabah saat ini. Mereka menyebut harga gabah saat ini cukup mahal, yakni di kisaran Rp8.000 per kilogramnya. Kalau kondisi pasar karena bansos keluar, jadi agak sepi. Seharusnya biasanya jam segini saya udah pulang. Ini namanya siang, kadang-kadang sampai jam 9, setengah 10 baru habis. Kita lagi rada sepi ya Pak. Soalnya apa bantuan sih Pak, paling kok campuran dong. Menurut pedagang, bantuan pemerintah berupa beras dinilai kurang efektif. Apalagi kualitas berasnya rendah, sehingga banyak yang tidak dikonsumsi oleh penerima manfaat. Kebanyakan, beras bantuan dijual kembali ke oknum untuk dijadikan beras oplosan. Yuli Hardianto, Kompas TV, Brebes, Jawa Tengah. Informasi lainnya, saudara, terkait dana operasional RT 25 juta rupiah. Proposal pengajuan dana bisa diajukan bulan berikutnya jika bulan Agustus merasa kasnya banyak mencukupi untuk kegiatan RT. Bagi yang menolak, Wali Kota Semarang tidak akan ambil pusing hak masing-masing RT. Kabar gucuran dana operasional segera cair menjadi angin segar bagi warga Kota Semarang. Masing-masing RT akan menerima dana operasional 25 juta rupiah. Namun hingga kini, masih banyak RT yang belum mengajukan proposal dana tersebut. Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti mengatakan, pengajuan proposal dana operasional bisa dilakukan bulan berikutnya hingga akhir tahun 2025 bagi RT yang belum mengajukan bulan ini. Ya, suruh mengajukan kalau mau. Tapi kalau misalnya RT tersebut merasa bahwa masih memiliki banyak kas, ya kalau masih ada bulan September, Oktober, November. Kalau yang nolak itu Bu? Nantinya masih bisa sampai akhir tahun gitu ya, betul? Bu, kalau yang nolak Bu? Kalau yang nolak kok diurusin? Di Kelurahan Kembang Arum, Semarang Barat, 106 RT sudah mengajukan dan tinggal menunggu pencairan. Untuk pengajuan 25 juta di Kelurahan Kembang Arum, alhamdulillah sudah semua. Kita ada 106 RT dan 13 RW sudah dalam tahap untuk RAP-nya sudah semua. Ini masih proses di pengajuan. Ini masih proses pengajuan. Ada berapa RT Pak? 106 RT ya. Alhamdulillah kita pengajuan semuanya. Okay. Tidak ada yang menolak istilahnya. RT itu ini mendekati 17 Agustusan yang ke-80. Terus untuk pengajian, terus untuk arisan bapak-bapak, arisan ibu-ibu, PJN, gotong royong, ya kayak gitulah Mas, kira-kira. Awalnya banyak RT yang kebingungan pengajuan dana operasional 25 juta rupiah ini. Kebanyakan dana operasional akan digunakan untuk 17 Agustusan dan kegiatan RT lainnya. Senat Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Panitia dan pemerintah Kota Solo memastikan kesiapan venue IBL All Indonesia Cup 2025. Nantikan informasinya usai jeda. Kita tiba di paruh akhir Kompas Jateng, saudara, masih bersama saya Novelia Hasanah. Banyaknya guru SLB yang lolos seleksi P3K lalu pindah mengajar ke SMA atau SMK, mengakibatkan sekolah luar biasa atau SLEB di Jawa Tengah kekurangan guru.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah Sadimin mengatakan, kekurangan guru SLB di Jawa Tengah karena tidak hanya disebabkan oleh guru SLB yang lolos seleksi P3K lalu pindah mengajar ke SMA atau SMK, namun banyak guru SLB yang latar belakangnya bukan dari pendidikan luar biasa, tapi pendidikan umum. Padahal, kebutuhan untuk sekolah luar biasa di Jawa Tengah cukup tinggi. Seperti di Kota Semarang, banyak calon peserta didik yang tidak diterima di SLB negeri karena daya tampung yang terbatas. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sendiri rencananya akan menambah 1 unit SLB negeri di Kota Semarang, namun masih perlu dukungan dari pemerintah Kota Semarang untuk menghibahkan aset tanahnya. Itu Mas, SLB itu sangat kurang sekali guru-guru yang khusus ya SLB, pendidikan luar biasa. Ya, banyak guru-guru SLB itu dari pendidikan umum. Ya. Misalkan S1 Bahasa Indonesia, S1 Matematika, S1 IPS. Lah begitu ada kesempatan ikut P3K, mereka lolos. Akhirnya ngajarlah di SMA, SMK. Maka di SLB kurang guru lagi. Idealnya kan satu guru itu 5 murid ya. Tapi bisa 7, bisa 10 karena kurang guru. Selain SLB negeri, keberadaan SLB swasta juga turut berkontribusi dalam pemenuhan layanan pendidikan inklusif di Jawa Tengah. Dari 35 kabupaten dan kota yang ada di Jawa Tengah, terdata total ada 190 unit sekolah luar biasa atau SLB. Namun masih ada 3 kabupaten yang belum memiliki SLB negeri, seperti di Kabupaten Klaten, Wonosobo, dan Kabupaten Magelang. Cinawi Rana Putri, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Kita beralih ke berita olahraga, Saudara. IBL All Indonesia Cup 2025 akan digelar di Gor Indoor Manahan Solo, Jawa Tengah mulai akhir pekan ini. Panitia dan pemerintah Kota Solo memastikan kesiapan venue siap untuk digunakan. Gor Indoor Manahan Solo, Jawa Tengah akan menjadi lokasi gelaran IBL All Indonesia Cup 2025. Panitia bersama pemerintah kota memastikan kesiapan Gor Indoor yang masih dalam tahap akhir pembangunan ini. Meski belum rampung 100%, Gor Manahan sudah bisa menggelar kegiatan berskala besar. Turnamen badminton Asia Junior menjadi gelaran perdana di Gor ini. Dengan kapasitas kurang lebih 3.000 penonton, Gor ini akan menjadi lokasi utama IBL di Solo. Fasilitasnya juga berstandar internasional karena bisa menggelar multi cabang. Pemerintah Kota Solo memastikan jika Gor ini sudah siap untuk turnamen. Dan mengenai kekurangan bisa ditambahkan hingga menit terakhir. Ini koordinasi hanya untuk perparkiran dan juga dari panitia. Hari ini kan koordinasi secara teknis begitu. Pihak IBL sendiri memilih Kota Solo karena mempertimbangkan animo masyarakat yang tinggi. Terlebih Solo memiliki fasilitas yang sangat lengkap, mulai akomodasi hingga transportasi yang terintegrasi. Gelaran Indonesia Cup kedua ini akan menjadi turnamen pramusim yang berkualitas, terutama karena hanya pemain lokal yang boleh bertanding. Untuk yang di All Indonesia menurut saya akan sangat menarik ya, karena yang pertama tadi tidak diperkuat dengan pemain asing, jadi ini benar-benar mengandalkan seluruhnya pemain lokal mereka, dan kita tahu pemain lokal di musim yang kemarin sudah berjalan banyak sekali yang step up, dan dengan dibagi 2 grup ini otomatis petanya juga akan berganti. Gelaran IBL All Indonesia Cup 2025 akan menjadi pembuka musim baru IBL, sekaligus mengumumkan kandang baru bagi tim Kesatria Bengawan Solo. Dan juga sebagai awal dari kompetisi basket paling bergengsi di Indonesia yang kini semakin fokus pada pengembangan pemain lokal. Widi Nugroho, Kompas TV, Solo, Jawa Tengah. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jateng hari ini. Saya Novelia Hasanah, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat mengikuti acara kami selanjutnya, Kompas TV Independen Terpercaya. Sampai jumpa.